kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita. Tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, bisa aja kita semua buka tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk belajar, dan Yesus memberkati kami semua. Apapun yang kami belajar hari ini, biarlah kami pahami dan menjadi bekal untuk masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Kita akan lanjutkan materi tematik kita di tema yang keempat tentang berbagai pekerjaan. Subtema kedua tentang pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kita dapat membedakan sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah kita dapat menilai pesan moral dalam suatu cerita. Coba anak-anak perhatikan pada gambar di layar. Ini merupakan gambar jagung bose. Jagung bose merupakan makanan pengganti nasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jagung bose biasanya dimakan bersama lauk berupa daging atau ikan. Nah, ikan ini merupakan sumber bahan makanan yang kaya akan protein. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan ini bisa kita makan? Nah, tentunya melalui proses tertentu. Coba kita lihat pada gambar ini adalah proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sampai kepada pihak konsumen. Nah, pada gambar A itu, kegiatan yang dilakukan oleh nelayan itu disebut kegiatan produksi, karena mereka menangkap ikan dari laut secara langsung. Nah, ikan-ikan yang dihasilkan akan dibawa ke pasar. Nah, ikan-ikan yang dibawa ke pasar menggunakan kendaraan ini disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, sedangkan di gambar bagian C ini ikan-ikan yang dijual di pasar. Ini juga merupakan kegiatan distribusi. Sedangkan di gambar keempat ini adalah ikan yang sudah diolah menjadi bahan makanan siap saji. Dari skema gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu kegiatan produksi, yaitu yang dilakukan oleh para nelayan saat menangkap ikan, dan kegiatan distribusi, yaitu proses pengangkutan ikan-ikan yang akan dibawa ke pasar, dan juga kegiatan konsumsi, yaitu ikan yang sudah diolah dan siap untuk dikonsumsi. Nah, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut yaitu pekerjaan sebagai nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang atau yang biasa kita sebut dengan supir. Nah, hasil dari setiap pekerjaan yaitu kalau nelayan menghasilkan barang yaitu ikan yang bisa dijual atau dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah tukang angkut barang atau supir yang mendapat upah dari apa yang dilakukannya, yang disebut dengan jasa. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar perahu. Nah, perahu ini terbuat dari kayu. Nah, kayu ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena jika kita melestarikan sumber daya alam ini, maka kita akan menghasilkannya kembali. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah jaring. Jaring ini merupakan alat yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Nah, jaring ini terbuat dari benang nilon.
Nah, benang nilon ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena kandungannya dari bahan anorganik yang berasal dari minyak bumi. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan kerjasama atau gotong royong yang dilakukan oleh para nelayan saat menangkap ikan. Nah, sikap peduli dan saling tolong-menolong ini merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selain itu, seorang nelayan dibutuhkan sikap yang jujur dalam melakukan pekerjaannya. Bukan saja hanya nelayan, tetapi semua pekerjaan pasti harus menunjukkan sikap yang jujur. Nah, misalnya seorang pedagang ikan tidak boleh menjual ikan yang busuk, jujur saat menimbang atau menakar barang, dan juga saat memberikan uang kembalian. Nah, sikap jujur ini juga merupakan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila pertama. Nah, sikap jujur dan saling peduli dengan sesama merupakan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pekerjaan merupakan cita-cita yang diinginkan setiap orang dengan jenis pekerjaan tertentu. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah kamu mendengar cerita mengenai pekerjaan tersebut? Jika pernah, sikap apa saja yang dapat kamu tiru dari tokoh pada cerita tersebut? Nah, selain tokoh, sebuah cerita biasanya memiliki banyak unsur. Nah, salah satu unsur dalam cerita yaitu pesan moral. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang baik dapat kita tiru, sedangkan pesan yang tidak baik hendaknya kita hindari. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat menentukan pesan moral dari cerita Cita-Cita Rani. Anak-anak dapat membacanya dalam buku tema D halamannya yang ke-72. Nah, Rani adalah anak yang rajin. Walaupun ia masih kecil, Rani sangat senang membantu pekerjaan orang di rumah. Rani bercita-cita menjadi seorang arsitek. Ia sering menggambar bangunan di atas kertas dengan pensil yang ia pinjam dari ayahnya. Ayahnya senang melihat Rani sering menggambar sesuatu yang sangat bagus untuk seusianya. Rani sangat pintar menggambar pemandangan, mobil, dan hewan. Bahkan ia juga suka melukis wajah ayahnya. Suatu saat, datanglah paman Rani yang bekerja di kota sebagai seorang pemeriksa gambar bangunan. Betapa terkejutnya paman Rani ketika melihat Rani senang sekali menggambar dan melukis dengan cekatan dari tangan kecilnya. Karena banyak orang yang menyukai hasil karyanya, Rani semakin semangat untuk belajar menggambar. Rani juga menjadi semangat belajar di sekolah agar menjadi siswa berprestasi. Untuk mewujudkan cita-citanya, Rani harus giat belajar. Singkat cerita, Rani sudah dewasa. Ia telah lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana arsitektur. Ia bersyukur karena cita-citanya sebagai seorang arsitek telah tercapai. Kini Rani memiliki pekerjaan sebagai seorang arsitek. Ia merancang gedung, rumah, dan taman-taman dengan indah. Pekerjaan tersebut membuat orang tuanya bangga. Rani tidak menyesal telah giat belajar dan berusaha sejak kecil. Karena berkat kerja kerasnya, cita-citanya telah tercapai dan berbuah kesuksesan. Dari cerita ini, kita dapat belajar pesan moral yang ditunjukkan oleh Rani, yaitu sebagai seorang yang bekerja keras, rajin, dan semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Tentunya sebagai seorang anak sekolah, kita pun harus rajin belajar, bekerja keras, dan terus semangat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Tugas yang harus anak-anak kerjakan yaitu yang pertama, jelaskan proses distribusi pisang dari petani kepada konsumen berdasarkan skema di bawah ini.
pisang. Ia selalu menumpuk pisang yang busuk di bagian bawah pisang yang segar saat orang membeli. Nah, apakah sikap Pak Tono sesuai dengan nilai Pancasila? Bagaimana seharusnya sikap Pak Tono? Jelaskan pendapatmu. Nomor 3, anak-anak kerjakan soal di halaman 76, nomor 1 bagian A. Tetap semangat mengerjakan tugas ya. 3. Oke anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas pada dalam video dan kirimkan ke CR ya. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami. Boleh belajar dari awal hingga awal selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.